PT Avia Avian Terbuka kegiatan usaha utama bergerak di bidang usaha industri dan perdagangan cat dan tinta cetak pernis, lak perekat lem, mortar atau beton siap pakai. Perseroan memiliki 2 fasilitas produksi yang berlokasi di Sidoarjo dan Serang. Jumlah saham yang ditawarkan sebanyak-banyaknya 6.200 juta saham baru atau sebesar 10,0075% dari modal disetor. Jumlah saham yang dicatatkan sebanyak-banyaknya sebesar 61.953.555.600 saham. Harga penawaran berkisar antara Rp780 sampai dengan Rp930 setiap saham. Nilai penawaran umum sebanyak-banyaknya sebesar Rp5.766 miliar. Perkiraan tanggal efektif tanggal 29 November tahun 2021. Perkiraan masa penawaran umum 1 sampai 3 Desember tahun 2021. Perkiraan tanggal pencatatan di BI tanggal 7 Desember tahun 2021. Saham yang mulainya ditawarkan 10% menjadi 18% itu karena pemegang saham perseroan melepas sahamnya sebelum penawaran umum atau yang disebut private placement, dan saham tersebut yang ditawarkan dari pemegang saham perseroan tadi tidak masuk skema lokup. Rencana penggunaan dana A sekitar 54,50% akan digunakan oleh perseroan untuk modal kerja, yang antara lain namun tidak terbatas pada pembayaran kepada pemasok, pembelian persediaan, biaya operasional dan modal kerja lainnya. B sekitar 18,20% akan digunakan oleh PT Tirta Kencana Tata Warna untuk modal kerja, yang antara lain namun tidak terbatas pada pembayaran kepada pemasok, pembelian persediaan, biaya operasional dan modal kerja lainnya. C. Sekitar 14,00% akan digunakan oleh perseroan pada periode tahun 2022 sampai tahun 2024 untuk pembelanjaan modal capital expenditure. Fasilitas manufaktur ketiga perseroan yang baru di Cirebon. Fasilitas manufaktur perseroan yang sudah ada, mesin dan pusat distribusi perseroan dan PT Tirta Kencana Tata Warna. Sisanya sekitar 13,30% akan digunakan untuk pelunasan pokok utang bank perseroan dan PT Tirta Kencana Tata Warna, entitas anak. Mekanisme penyaluran dana yang diperoleh dari penawaran umum perdana saham ini kepada PT Tirta Kencana Tata Warna akan dilakukan dalam bentuk penambahan modal. Kita lihat aset dan ekuitas mengalami penurunan di tahun 2019 dan kembali naik di 2020. Yang perlu sangat dicermati di sini yaitu liabilitas jangka pendeknya yang secara persentase lebih dari 90% keseluruhan liabilitas, walaupun secara rasio lancar. Liabilitas aset lancar masih aman yaitu sekitar setengah dari aset lancar. Secara garis besar laba mengalami peningkatan, dan juga terus mencatatkan laba yang positif. Bisa kita lihat kas yang diperoleh dari aktivitas operasi pada performa positif dan juga mengalami kenaikan.